Shalom Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Sefrilan Haryanti Maitale. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan kelas C dengan NPM 12114201210178. Di saat ini, saya akan menjelaskan tugas saya dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan dengan judul tugas Anatomi Sistem Perkemihan. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang organ-organ sistem perkemihan dan fungsinya. Sebelum kita masuk, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinari adalah sistem organ yang mereproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, dan 2 otot sphincter dan uretra. Sistem urinari atau sistem perkemihan juga merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Selanjutnya ini adalah gambar dari sistem perkemihan. Yang selanjutnya adalah bagian dari sistem perkemihan yang terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra, di mana ginjal adalah penghasil urin, ureter adalah yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria adalah tempat penampungan urin, dan uretra adalah tempat pengeluaran urin. Yang pertama kita masuk kepada ginjal, di mana ginjal merupakan sepasang organ yang terletak di bagian belakang dari cavum abdominalis, di belakang peritoneum, pada kedua sisi fibra lumbalis 3 dan terbungkus oleh kapsul renalis. Ginjal kanan terletak sedikit di bawah dari ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Di bagian superior atau atas ginjal terdapat kelenjar adrenal atau juga disebut sebagai kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Panjang dari ginjal kurang lebih 12,5 cm dan tebalnya 2,5 cm. Beratnya sekitar 125-175 gram. Sedangkan pada pria dewasa, berat ginjal sekitar 150-170 gram dan pada wanita dewasa sekitar 115-155 gram. Yang selanjutnya struktur dari ginjal, di mana terdiri dari kulit ginjal atau korteks, yaitu bagian paling luar dari ginjal yang tersusun dari tubulus dan pembuluh darah nefron yang merupakan unit struktural dan fungsional. Bagian tengah ginjal atau medula, yaitu bagian lebih dalam dari ginjal yang terdiri dari massa tribular yang disebut piramida ginjal. Bagian rongga ginjal atau pelvis renalis, yaitu bagian paling dalam dari ginjal. Setiap bagian dari ginjal terbungkus oleh sel tipis yang disebut kapsula fibrosa. Struktur terkecil dari ginjal disebut nefron. Selanjutnya fungsi dari ginjal, yaitu untuk mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya amonia. Mengekskresikan zat-zat yang jumlahnya berlebihan, misalnya gula dan vitamin, dan berbahaya, misalnya obat-obatan, bakteri, dan zat warna. Mengatur keseimbangan air dan garam dengan cara osmoreguler, dan mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan asam atau batu. Selanjutnya yaitu ureter, di mana ureter terdiri dari 2 saluran pipa untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Panjangnya sekitar 25 cm dengan berdiameter 4-6 mm dengan penampang kurang lebih 0,5 cm. Selanjutnya struktur dan fungsi dari ureter, di mana strukturnya terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah otot polos atau smooth muscle, lapisan sebelah dalam atau lapisan muskosa, yang dimana lapisan otot memiliki aktivitas peristatik, di mana gelombang peristatik mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh.
Fungsinya yaitu membawa urin dari ginjal ke kandung kemih, yaitu setiap ureter yang akan masuk ke kandung kemih melalui sphincter, di mana sphincter adalah suatu struktur muskular atau berotot yang bisa membuka sehingga air kemih bisa lewat dan menutup. Air kemih yang secara teratur mengalir akan terkumpul di dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Selanjutnya kita masuk kepada vesika urinaria. Vesika urinaria atau kandung kemih dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet, terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Bentuknya seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat, berhubungan ligamentum vesika umbilicalis medius. Dindingnya terdiri dari lapisan serosa, otot, mukosa, dan transisional. Memiliki 3 muara yang disebut trigon atau vesikalis trigonum, yang merupakan wilayah segitiga kelancaran internal kandung kemih yang dibentuk oleh 2 lubang ureter dan lubang uretra internal. Di dalam vesika urinaria terdapat 2 sphincter, yaitu sphincter interna dan eksterna. Di dalam vesika urinaria juga terdapat proses miksi atau rangsangan berkemih, yaitu distensi kandung kemih oleh air kemih yang merangsang stres reseptor yang terdapat pada bagian kandung kemih dengan jumlah kurang lebih 250 cc sudah cukup untuk merangsang berkemih atau proses miksi. Kapasitas penampung maksimal 300 sampai 400 ml. Vesika urinaria pada laki-laki terletak tepat di belakang simfisis pubis dan di depan rektal. Pada perempuan terletak agak di bawah uterus di depan vagina. Selanjutnya, struktur dan fungsi dari vesika urinaria, di mana strukturnya terdiri dari lapisan sebelah luar atau peritoneum, tunika muscularis atau lapisan otot, tunika submukosa, dan lapisan mukosa atau bagian dalam, yang berfungsi sebagai tempat menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dengan terisinya vesika urinaria sampai 500 cc, otot detrusor rileks, otot polos sphincter interna berkontraksi sehingga mempertahankan kontinu. Yang terakhir yaitu uretra, di mana uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubung kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada wanita, kandung kencing terletak di antara simfisis pubis, uterus, dan vagina. Sedangkan pada pria, berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa ke bagian penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama, pars praprostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica, terletak di prostat. Terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Yang ketiga, pars membranosa, sekitar 1,5 cm dan di lateral terhadap kelenjar bulboretralis. Yang terakhir itu pars spongiosum atau cavernosa, sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis. Uretra pada pria panjangnya kira-kira sekitar 13,7 sampai 16,2 cm, sedangkan pada wanita panjangnya kira-kira 1,7 sampai 6,2 cm Taylor dan 3,5 cm Lewis. Selanjutnya, struktur dan fungsi dari uretra, di mana struktur dari uretra pada wanita yaitu lapisan tunika atau muscularis, yaitu lapisan sebelah luar, lapisan spongiosa, dan lapisan mukosa atau lapisan sebelah dalam. Sedangkan pada pria terdiri lapisan mukosa atau lapisan paling dalam dan lapisan submukosa. Fungsi dari uretra adalah sebagai tempat penyaluran urin dan sperma. Demikian penjelasan saya mengenai organ-organ sistem perkemihan dan fungsinya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.